Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel YouTube kita Aidil Fitrisa, info bansos, bantuan sosial, PKH, BPNT dan lain sebagainya. Oke teman-teman, hari ini kita hadir kembali di hari Jumat tanggal 16 bulan 5 tahun 2025. Kita kembali hadir untuk memberikan informasi terupdate mengenai bantuan sosial baik PKH, BPNT maupun PKH validasi. Dan informasi yang kita akan berikan kita pada hari ini pertama yaitu kita akan memberikan informasi terkait hasil ground check oleh pendamping PKH, yang pendamping PKH itu melaksanakan survei ke rumah-rumah baik KPM PKH maupun BPNT yang menghasilkan, yaitu nantinya hasilnya itu dikategorikan dari desil 1, 2 sampai dengan desil 10. Kemudian kita juga akan memberikan informasi mengenai rincian bantuan PKH mulai dari untuk anak sekolah, bayi, disabilitas dan lansia. Kemudian kita akan juga memberikan kategori-kategorinya. Untuk itu sebelum lanjut cek dan memberikan informasi, mohon bantuannya untuk teman-teman sekalian untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar channel ini bisa memberikan informasi terupdate, terakurat, dan lebih semangat lagi untuk memberikan informasi kepada teman-teman sekalian. Dan silakan tonton video ini sampai habis agar tidak menimbulkan gagal paham, karena di sini kita hanya memberikan informasi. Dan silakan seperti biasa tulis di kolom komentar teman-teman yang hadir pada hari ini yang nonton video kita pada hari ini dari daerah mana saja. Oke. Untuk itu langsung saja kita akan berikan informasi yang pertama, yaitu kita akan memberikan kriteria keluarga penerima manfaat KPM PKH. Jadi ada untuk penerima manfaat PKH itu ada kategori yang harus terpenuhi. Tidak semua orang miskin itu bisa masuk dalam PKH. Jikalau memang miskin tetapi tidak ada komponen yang bisa masuk, itu juga tidak bisa masuk dalam PKH. Artinya PKH ini adalah bantuan bersyarat yang untuk keluarga miskin. Yang pertama-tama komponen kesehatan. Kategorinya itu yaitu ibu hamil maksimal 2 kali kehamilan, kemudian anak usia dini, anak dengan rentang usia 0 sampai 6 tahun. Kemudian komponen pendidikan. Jadi komponen selanjutnya itu komponen pendidikan, kategorinya itu anak SD, SMP, SMA sederajat. Jadi kalau MI, SMTS dan MA itu juga termasuk ya. Kemudian komponen yang ketiga yaitu kesejahteraan sosial, yang dalam kategori tersebut terdiri dari lanjut usia, seorang yang berusia 60 tahun ke atas berada dalam keluarga atau tercatat seorang diri atau dalam satu kakak, maksimal 4 orang dalam satu keluarga. Jadi kalau ada lansia itu termasuk juga PKH, dan usianya itu harus di atas umur 60 tahun. Kemudian penyandang disabilitas, yaitu seorang yang berada di dalam keluarga atau tercatat seorang diri dalam satu kakak, maksimal 4 orang dalam satu keluarga. Jadi tidak serta-merta orang miskin itu bisa mendapatkan PKH jikalau komponennya tidak terpenuhi, ya diantaranya tadi komponen kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Oke, untuk itu selanjutnya informasi yang kedua yaitu mengenai hasil dari ground check yang dilaksanakan oleh pendamping PKH kepada KPM baik PKH maupun BPNT yang sekarang masih dilaksanakan oleh pendamping yang datangnya ke rumah itu akan menghasilkan desil teman-teman sekalian. Yang namanya desil itu kategori atau tingkatan. Jadi tidak semua desil itu bisa masuk sebagai penerima PKH maupun BPNT. Hanya desil 1, 2, 3, dan 4 lah yang akan menerima baik bantuan PKH maupun BPNT. Yaitu ini kategorinya. Desil 1 itu penghasilannya, pendapat per kapita per bulannya itu kurang dari 800.000, yaitu kategorinya sangat miskin. Jadi jikalau memang ada yang orang disurvei itu
pendapatannya kurang dari 800.000 itu merupakan kategorinya sangat miskin. Kemudian desil 2 pendapatannya 800.000 sampai dengan 1,2 juta. Artinya, jikalau ada kategori keluarga 800.000 sampai 1,2 juta itu dikategorikan sebagai miskin. Kemudian desil 3 1,2 juta sampai dengan 1,8 juta itu dikatakan juga rentan miskin. Artinya juga ini dapat. Jadi dan desil 4 1,8 juta sampai 2,5 juta menengah ke bawah. Artinya, jikalaupun ada pendapatan di bawah 2,5 juta per keluarga, per kapita itu di bawah 2,5 juta, itu bisa mendapatkan bantuan PKH maupun BPNT. Masih bisa mendapatkan, artinya jikalau memang survei itu pendapatan dari keluarga tersebut melebihi dari 2,5 juta ke atas, itu artinya tidak mendapatkan lagi. Jadi ya, seperti yang saya bicarakan tadi, untuk mendapatkan bantuan PKH, BPNT tersebut haruslah masuk dalam kategori desil tadi. Yang mana desil itu adalah desil 1, 2, 3, dan 4 yang pendapatannya mulai dari kurang 800.000, 1,2 juta, 1,8 sampai dengan 2,5. Artinya untuk di atas itu 2,5 sampai dengan 20 juta ke atas itu tidak bisa mendapatkan karena sudah melewati batas desilnya tadi. Oke, kemudian Edil juga akan memberikan skema bantuan untuk bantuan PKH tadi. Bantuan itu dihitung berdasarkan jumlah KPM dan berdasarkan jumlah komponen yang ada di rumah tersebut. Jadi pertama, kategori ibu hamil itu indeks per tahunnya, jumlah bantuannya per tahunnya itu 3 juta dan per 3 bulannya itu 750.000. Untuk anak usia dini per tahunnya 3 juta, kemudian per triwulannya itu 750.000. Anak SD 900 per bulannya, per 3 bulannya 225. Anak SMP 1.500 per 3 bulannya 375. Kemudian anak SMA 2 juta per triwulannya 500. Disabilitas berat 2.400 per 3 bulannya 600. Kemudian lanjut usia 60 tahun ke atas itu 2.400.000 yang dibulatkan dalam 3 bulan atau 600. Kemudian jadi kalau cara menghitungnya, jika memang ada keluarga tersebut mempunyai anak SD 1, anak SMP 1, dan anak SMA 1, itu tambahkan saja 225, 3 tambah 375 ditambah 500. Itu artinya itulah jumlah pendapatan yang didapatkan oleh keluarga tersebut. Dan jikalau hanya ada lansia dan rumah tersebut 2 orang, artinya hanya mendapatkan 1.200.000 karena 600.000 dikali 2 ya, artinya 1.200.000 rupiah. Itu untuk per 3 bulan dan tahapnya ada 4 tahap. Dan selanjutnya teman-teman, kita akan coba cek hari ini adakah saldo yang masuk di tahap 2 ini, apakah sudah mulai masuk di rekening teman-teman sekalian. Kita langsung saja kita coba cek PKH ya teman-teman ya. Kita coba cek. Masih kosong juga teman-teman di tanggal 16 hari ini ya, 0 masih saldonya. Kita coba cek di kartu BPNT. Kartu BPNT teman-teman ya. Ternyata masih saldo lama juga teman-teman, 8.000. Biasanya kalau sudah kosong seperti ini semuanya kosong ya teman-teman ya, artinya memang belum masuk untuk bantuan tahap kedua teman-teman.
Belum masuk juga teman-teman ya, di tanggal 16 bulan Mei tahun 2020, artinya saldonya kemungkinan belum masuk. Jadi teman-teman, terima kasih banyak sudah menonton video kita pada hari ini. Silakan like, comment, dan subscribe, dan silakan share video ini kepada teman-teman jikalau video ini bermanfaat untuk kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.